Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'aw mukhaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyyil hashimiyyil mustafa shalla alaihi Allahu ma damal hija yakhudu min bahril ma'ani lujaja. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Wasliyin wasliyat rahimakumullah. Setiap manusia mendambakan kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Untuk menempuh jalan kebahagiaan ini, tidaklah harus semerta-merta melaksanakannya dengan berhura-hura, bersantai-santai, bahkan melaksanakannya dengan melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, melaksanakannya dengan jalan ibadah yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua jalan ibadah itu telah dituangkan di dalam Qur'annya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap manusia dibentuk oleh keyakinan yang dia miliki. Sebagai seorang muslim, keyakinan kita terpatri di dalam dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat tersebut membentuk kepribadian. Ketika aku mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, secara otomatis aku telah melaksanakan sebuah ikrar. Artinya, kalau aku yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka aku tidak akan pernah menyembah kecuali kepada Allah. Aku tidak akan pernah memohon ampunan kecuali kepada Allah. Aku tidak akan pernah meminta pertolongan apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berurat berakar di dalam hati, membentuk kepribadian dan mewarnai seluruh langkah kehidupan kita. Di zaman sekarang ini, kita fasih betul di dalam mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Akan tetapi, konsekuensi dari kalimat syahadat tersebut sering kita abaikan. Apalagi di zaman yang serba sulit sekarang ini, apa-apa payah, cari kerja payah, cari makan payah, yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai dan norma-norma kehidupan, sampai-sampai pergeseran nilai-nilai dan norma-norma kehidupan tersebut mengganggu keikhlasan kita di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi, zaman makin sekarang makin terbuka. Orang dengan mudahnya mengekspos segala apapun yang dia laksanakan, dan tentunya sulit untuk mendapatkan keikhlasan. Keikhlasan adalah suatu sifat yang mesti ada di dalam diri seorang muslim. Ketika dia melakukan suatu ibadah, dia tidak mengharapkan apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dipuji orang atau tidak, mau dilihat orang atau tidak, maupun didengar orang atau tidak, yang penting saya selaku pelaksana sebuah ibadah, Allah tempat tujuan mengapa ibadah ini saya laksanakan.
Waslin wasliat rahimakumullah. Oleh karenanya, sesi kita kali ini kita akan berbicara tentang ikhlas. Tentunya ikhlas di dalam menjalani hidup ini. Tentunya ikhlas di dalam menjalani semua kehidupan kita ini. Waslin wasliat rahimakumullah. Kita ketahui bersama bahwa bukan hanya puasa kita mesti ikhlas, bukan hanya sholat kita mesti ikhlas. Di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari pun kita mesti penuhi dengan keikhlasan. Kita ketahui bersama bahwa apa saja kalau kita lakukan, kita gantungkan kepada yang selain Allah, bersiap-siaplah untuk kecewa. Apa saja kalau kita gantungkan kepada yang selain Allah, insya Allah bersiap-siaplah untuk kecewa. Ikhlas tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, walaupun mudah untuk diucapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin." Aku tidak merintahkan dan kalian semua tidak diperintahkan kecuali untuk menjadi seorang penyembah yang ikhlas. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala berkata di dalam kitabnya Mizanul Amal, "An-nasu kulluhum mauta illal alimun. Wal alimuna kulluhum niyamun illal amilun. Wal amiluna kulluhum mughtarruna illal mukhlisun." Manusia, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, pada dasarnya mereka itu mati, kecuali orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu pada hakikatnya mereka itu tidur, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya pada dasarnya mereka itu tertipu, kecuali orang-orang yang melakukan ilmu dan beramal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah di kehidupan kita kira-kira. Manusia pada dasarnya mereka mati, kecuali orang yang berilmu. Tidak banyak yang bisa dilakukan tanpa ilmu. Karena ilmu, manusia ini hidup, berkembang, tumbuh menjadi lebih maju. Ilmu, dalam ungkapan lama mengatakan, membuat hidup menjadi lebih baik. Ilmu membuat hidup lebih mudah. Seni membuat hidup menjadi indah. Dan agama membuat hidup menjadi lebih terarah. Karena ilmu, hidup menjadi mudah. Apa yang sedang terjadi di belahan bumi sana, kita bisa ketahui, kita bisa akses di balik kamar kita. Jarak yang bermil-mil jauhnya karena ilmu bisa ditempuh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena ilmu apapun menjadi mudah. Ruang dan waktu tidak menjadi masalah. Nah, manusia pada dasarnya mati kecuali orang yang berilmu. Orang berilmu tadi pun walaupun dia hidup, dia itu tidur, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya pun mereka semua tertipu, merasa amalnya paling banyak, merasa amalnya paling keren, merasa puasanya paling bagus, merasa zakatnya paling berharga. Mereka semua itu tertipu, kecuali orang yang melaksanakan itu semua dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas adalah ruh di dalam amal yang kita kerjakan. Amal tanpa ikhlas, jasad tanpa ruh. Mati amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati nilai-nilai apa yang kita kerjakan di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waslin wasliat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita perbaharui, kita perbaiki diri kita, dan senantiasa kita meluruskan niat agar apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita amalkan,
itu menjadi maksimal dan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.